karena dia masih berproses, ya sehingga dia belum mencapai pada finish. Karena dia belum mencapai finish, ya otomatis dalam perjalanannya itu masih ada gangguan-gangguan, masih ada cobaan-cobaan, ya masih ada katakanlah jebakan-jebakan Batman gitu kan. Iya. Nah, makanya hal ini kenapa dikomentari oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, "Aila yaliqu lisairi ilallah an yu'abbira 'anil ulumil wahdiyah ikhtiyaran minhu wala." Layang bagi orang pantas lisa liki kedua, layang bagi orang seyukiane, itu kalau yang biasa diarti. Layang bagi orang seyukiane lisa liki kedua salik apa an yu'abbira yento ngungkapaken sapa salik an waridatihi saking wari piro warite salik. Fa inna dzalika mangko temen setuhune mengkono at-ta'bir an waridatihi iku yukilu iku ngurangi apa dzalika amalaha ing amale waridat fi qalbihi ing dalam atine salik wa yamna'uhu lan nyegah apa nih takbir ing salik wujud sidqi ing wujude kejujuran ma'arabihi ing dalam sartane pangerane salik. Jadi hikmah yang selanjutnya di mana al-musannif rahimahullahu taala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menegaskan bahwasanya tidak boleh bagi seorang salik untuk mengungkapkan warid atau makna-makna atau tadi bonus-bonus dari Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hal ahwal atau makomat yang dia alami ketika dia beribadah. Misalnya kayak gitu. Jadi dalam keterangan kitab Fathul Arifin karya Syekh Ahmad Khatib Sambas itu dijelaskan bahwa ketika seseorang itu mengamalkan dzikir latifah, ya, dan ada penebusannya selama sekian hari, kemudian pembacaannya tiap hari itu sekian, maka dia akan melihat cahaya yang warnanya pertama putih, ya kan. Kemudian untuk latifah yang kedua itu ada warnanya kuning. Kemudian latifah yang ketiga itu warnanya merah, dan seterusnya lah. Jadi sebenarnya itu ya bukan target utama dalam pembacaan atau pembacaan dzikir latifah, bukan. Ya karena tadi dikembalikan bahwa itu adalah warid, dan warid itu adalah rahasia antara dirinya dengan Tuhannya. Dan warid ini bagi seorang salik ya, itu tidak boleh dibeberkan kepada siapapun kecuali kepada gurunya, gitu. Nah makanya misal ketika seseorang itu mendapatkan atau mengalami kejadian yang luar biasa ketika dia membaca zikir misalnya, ya hal ini tidak boleh untuk disampaikan kepada orang lain. Dia salik soalnya. Apa itu salik? Salik itu adalah isim fa'il dari salaka yasliku sulukan fahuwa salikun. Ya, yaitu orang yang sedang bersuluk. Kalau arti bahasa, salaka itu ya melewati, menempuh perjalanan. Berarti as-salik ini adalah seseorang yang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Berproses menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena dia masih belum berproses karena dia masih berproses, ya sehingga dia belum mencapai pada finish. Gitu.
karena dia belum mencapai finish, ya otomatis dalam perjalanannya itu masih ada gangguan-gangguan, masih ada cobaan-cobaan, ya, masih ada katakanlah jebakan-jebakan Batman gitu kan. Iya. Nah, makanya hal ini kenapa dan hal ini dikomentari oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, la yaliqu lisairi ilallah an yu'abbira anil ulumil wahdiyah ikhtiyaran minhu wala yuqli wala yattali'u atau wala yattali'u 'alaiha ahadun illa syaikhan mursyidan, wala yattali'u 'alaiha ahadun illa syaikhan mursyidan. Jadi kata Syekh Nawawi, tidak layak bagi seseorang yang sedang berperjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, berproses menuju Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Tidak layak bagi dirinya, tidak pantas bagi dirinya untuk mengungkapkan ilmu-ilmu wahdiyah, ilmu-ilmu laduni yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Dalam keadaan apa? Ikhtiar, dalam keadaan ikhtiarnya, dalam keadaan sadarnya, dalam keadaan upayanya. Jadi ya, ketika dia berzikir kemudian dia misalnya bertemu dengan Syekh Abdul Qadir, bertemu dengan Syekh Nawawi Banten, bertemu dengan Syekh Ahmad Khatib Sambas, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan ini dan itu misalnya, ya, dia tidak boleh bercerita kepada orang lain bahwa ketika dia berzikir bertemu dengan ini itu, nggak boleh. Kenapa? Ya, karena hal ini akan yukillu amalaha fi qalbi. Jadi efek daripada warid itu atau ilmu-ilmu laduni itu, ilmu-ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya, itu efeknya itu akan berkurang, akan mengecil gitu. Sehingga ketika dia itu menceritakan hal ini, mengungkapkan hal tersebut kepada orang lain, itu satu efek pertama itu. Dan kemudian yang kedua, wa yamna'uhu wujuda sidqi ma'a rabbih, dan ini bisa mencegah dirinya untuk berlaku jujur kepada Tuhannya. Ketika dia sudah tidak jujur kepada Tuhannya, ya otomatis apa? Warid itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan berbahaya ya bagi dirinya, ya, karena memang dia itu masih dalam posisi salih. Dia masih dalam posisi as-sair ilallah, masih dalam posisi murid, gitu kan. Makanya Syekh Dhunnun Al-Misri rahimahullahu ta'ala mengungkapkan bahwa qala Dhunnun Al-Misri la yuhibbuhu Allah ta'ala man ashhara nafsahu bihubbihi. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mencintai seseorang yang mempopulerkan dirinya bahwa dirinya adalah orang yang mencintai Allah, ya kan? Bagi salik ini, kenapa? Fa'alamatu tahaqquqi bil mahabbah al-hadharu min izhariha khasyatas salbi wal istidlal wa raf'iha anin naqs wa satriha an abna'il jins wa tarki tadahur biha alamatu dzufri biha. Katanya karena tanda pencapaian seseorang kepada cinta Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-hadar min izhariha, berhati-hati dari mempopulerkan, mengviralkan dirinya adalah kekasih Allah Ta'ala. Khasyatas salbi wal istidlal, karena takut ketika dia bercerita kepada orang lain, kecintaan itu akan dicabut oleh Allah Ta'ala gitu. Dan watarkut tadzohuri biha alamatul dzufri biha. Tapi kalau tidak tadzohur, ya, tadzohur itu berupaya untuk tadi memviralkan dirinya, itu merupakan tidak memviralkan dirinya, tidak berupaya untuk memviralkan mahabbahnya Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan tanda keselamatan dirinya. Kenapa? Di annal mahbub ghayurun, karena al mahbub yaitu Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha pencemburu. Ini bagi salik. Nah, bagaimana dengan yang selain salik atau dengan kata lain adalah wasil, yaitu
dia ya bersama dengan Allah Ta'ala, bersama dengan perintah Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan dirinya untuk menutupinya, maka dia akan menutup. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk izhar, untuk viral, untuk populer, ya dia akan jadi populer. Gitu ya. Sehingga karena dia sudah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama dengan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya otomatis ya kita harus waspada dong ketika ada orang yang mengaku-ngaku atau orang yang memviralkan dirinya bahwa dia ini adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal dilihat apakah, atau tinggal ditanya atau klarifikasi atau tabayun dia mengatakan seperti itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Gitu. Kalau memang perintah Allah Ta'ala, dia tidak akan gentar dalam menyampaikan. Ketika bukan dari perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia takut pasti. Tuhan. Dan hal ini juga sudah dijelaskan di dalam kitab Inna Rasul Tuja. Fa iyyaku kadiban fa alaihi kadibu. Kalau orang yang tadi mengungkapkan dirinya adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaku dia adalah walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mengucapkan sesuatu, kalau memang dia adalah orang yang bohong, fa'alaihi kadzib, maka kebohongannya itu akan ditimpahkan kepada dirinya. Dan sebaliknya, wa iyyaku shadiqon yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum. Ketika dia adalah orang yang benar dalam menjelaskan, mempopulerkan kewaliannya, kesolehannya, kedekatannya, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang sudah dia sampaikan, apa yang sudah dia janjikan itu akan menimpa kalian. Maksudnya ketika dia mengucapkan nanti akan ada tsunami, maka tsunami itu terjadi. Atau dia mengatakan kepada seseorang nanti kamu akan kaya, maka dia akan kaya. Dilihat saja sampai dia meninggal, sampai orang yang mengucapkan ini meninggal, atau orang yang disampaikan kepada dirinya hal ini meninggal, dia kaya atau tidak? Kalau memang kaya, jadi ini benar ya, karena yang dialami oleh para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Itu yang biasanya mereka sampaikan itu adalah qadha-nya Allah Subhanahu wa, atau takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya qadha mubram, qadha yang pasti terjadi. Sementara qadha kan ada dua, ada qadha mubram, atau ya qadha mubram, ada qadha mu'allaq. Takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Takdir mubram itu yang sudah pasti terjadi, sehingga hanya hal inilah yang disampaikan kepada orang-orang. Sementara takdir mu'allaq itu yang biasanya nggak disampaikan kepada orang lain, itu ya. Jadi bagi kalangan, kembali lagi pada materi, bagi kalangan para salik itu harus harus menutupi pengalaman spiritualnya, itu kan, waridat yang datang kepada dirinya itu jangan disampaikan kepada orang lain. Kenapa? Karena hal ini akan memberikan efek negatif kepada dirinya. Yang pertama, efek dari waridat yang datang kepada dirinya itu akan berkurang. Dan yang kedua, hal ini akan mengurangi sifat jujur dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena memang dalam diri salik ini ya masih goncang, karena dia masih belum mencapai finish. Kalau sudah mencapai finish baru, karena dia sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk pengajian yang pertama, yaitu pengajian kitab Hikam, Syarah Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, atau dalam kitab An-Nahjul Atam fi Tabyibil Hikam. Al-haqa'iq taridu fi halit tajalli mujmalatan wa ba'dal wa'yi yakunul bayan. Dan penjelasan inilah yang akan kita uraikan, akan kita kupas pada pengajian berikutnya insyaallah ta'ala. Itu untuk pengajian pertama. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, kepada sahabat-sahabat, kepada teman-teman dan kawan-kawan, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Tinggalkan pesan di kolom komentar yang ada di bawah ini ya, biar channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.